Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Sina. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sebelum tahapan PDM dan DAMI. Saya di sini akan menjelaskan dari user journey-nya terlebih dahulu dan user story, dan dari user story itu jadi apa sih nanti fiturnya seperti itu. Ya, pertama-tama, jadi saya di sini menggunakan user journey yang kedua, yaitu mendapatkan rekomendasi menu. Jadi membuka halaman rekomendasi, lalu sistem tuh akan membaca data anak. Jadi user atau orang tua itu memasukkan, jadi gini, jadi user udah masuk, eh, jadi user memasukkan data, bisa lihat di atas ini pasien profil anak. Nah, berdasarkan itu kita membuat, jadi sistem itu akan membaca data anaknya dan menganalisis, eh, menganalisis dari informasi dari anak tuh, bagaimana rekomendasi makanannya, dari kalorinya dan lain-lain. Nah, masuk ke user story. Jadi di sini saya menggunakan user story yang pertama ini, itu sebagai orang tua saya ingin mendapatkan rekomendasi menu sarapan harian agar anak saya mendapatkan nutrisi yang baik. Eh, jadi ini akan menjadi fitur, ya itu bisa dilihat untuk manajemen nutrisi harian anak. Jadi orang tua itu akan mendapatkan rekomendasi, eh, rekomendasi menu untuk anak mereka berdasarkan nutrisi, dengan nutrisi yang baik. Nah, di sini ada juga, sebagai orang tua saya ingin rekomendasi menu berdasarkan kebutuhan nutrisi mereka. Jadi menunya itu berdasarkan eh, hasil dari, jadi menunya itu berdasarkan dari, harus sesuai itu, dari nutrisi mereka harus terpenuhi. Nah, itu ada, sebagai orang tua saya ingin memberikan sistem memberikan menu alternatif agar bisa memiliki opsi menu lain. Jadi sistem tuh akan memberikan menu itu tidak satu aja, untuk misal untuk pagi hari. Jadi tidak satu aja diberi menu, misal diberikan dua ataupun tiga. Nah, bisa dilihat nih, sebagai orang tua saya ingin melihat kandungan protein. Lalu di sini ada kandungan vitamin dan mineral. Eh, Lalu ada ya, 78 ini. Jadi maksudnya tuh, jadi menunya tuh, nah, jadi menunya itu bisa terlihat kalau, bisa terlihat detailnya, ada dari nutrisinya, ada protein, ada vitamin, mineral, kalori, dan macam-macam lagi. Terus 9. Ini tidak untuk makan siang aja sih, sebenarnya bisa malam, bisa pagi, bisa siang. Nah, lalu ini 16. Sebagai orang tua saya ingin melihat estimasi kebutuhan kalori harian anak agar dapat membandingkan dengan menu yang diberikan. Jadi berdasarkan input data dari orang tua, jadi sistem tuh akan memberikan seberapa banyak sih berapa banyak sih kalori yang dibutuhin anak, seberapa banyak sih nutrisinya yang dibutuhin anak, seperti itu. Oke. Jadi untuk user journey dan user story-nya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke PDM, yaitu Physical Data Model. Oke, baik. Selanjutnya di sini PDM, yaitu Physical Data Model. Nah, dari eh, dari user story yang tadi itu, yang pertama itu sebagai orang tua saya ingin mendapatkan rekomendasi menu sarapan harian agar anak saya mendapatkan nutrisi yang baik, yaitu fitur untuk nutrisi harian anak. Jadi di sini itu rekomendasi menu. Ada rekomendasi menu ini akan memberikan rekomendasi makanan, menu untuk anak. Lalu yang kedua itu tadi adalah sebagai orang tua saya ingin rekomendasi menu berdasarkan kebutuhan nutrisi. Jadi rekomendasi menu ini berdasarkan, ditentukan oleh sistem, yang mana sistem itu melihat dari eh, informasi dari nutrisi anak ini yang di-input tadi, yaitu di sini. Kan dari anak itu kan inputnya berdasarkan hmm, berat badan, tinggi badan, usia, lalu sistem dari itu tuh akan membuat kebutuhan nutrisi mereka. Nah,
rekomendasi menu ini melihat dari kebutuhan nutrisi mereka ini, eee, melihat kebutuhan nutrisi mereka mereka ini apa aja sih. Jadi mereka akan menentukan dari itu, lalu dibuat ke menu. Lalu, sebagai orang tua, saya ingin sistem memberikan menu alternatif agar, bisa memiliki opsi menu lain. Fitur mendukung untuk memberikan variasi menu. Jadi di sini, sistem itu, eee di sini ada di rekomendasi menu. Jadi rekomendasi menu itu berdasarkan kebutuhan nutrisi tadi itu ngambil dari ini, tabel tabel menu. Dari tabel menu itu kalau rekomendasi menu ini ngambil dari tabel menu. Ya, jadi mereka mau ngambil beberapa menu, kayak beberapa hidangan seperti itu, untuk anak. Jadi berdasarkan kebutuhan nutrisi tadi. Lalu ada user story yang ke sebagai orang tua, saya ingin melihat kandungan protein seperti vitamin, mineral, nutrisi yang seperti seperti itu. Jadi eh, rekomendasi menu ini em, menampilkan seperti itu dari di menu ini nih nanti ditampilkan yaitu ada kalori, protein, vitamin, mineral. Lalu sebagai orang tua saya ingin sistem memberikan rekomendasi menu makan siang. Jadi di sini bisa ditampilkan tuh nanti ada untuk makan siang, makan pagi, sarapan, ataupun makan malam. Pada sebagai orang tua, saya ingin melihat estimasi kebutuhan kalori harian anak agar dapat membandingkan dengan menu yang diberikan. Ya, jadi orang tua tuh bisa melihat kebutuhan nutrisi anak-anak mereka dan bisa melihat total eh, apa dari makanan tuh berapa aja sih kandungan nutrisinya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin adalah simulasi data atau dummy. Selanjutnya yaitu dummy. Jadi di sini besar login, di sini ada user satu, mau dengan email ini dengan passwordnya ini. Lalu di sini informasi anak, jadi user atau orang tua ini menginput data, menginput data anak mereka, misal ini dari orang tua yang pertama itu masukkan nama misal Adit dengan usia 8 tahun, berat badan 25, kemudian lalu sistem berdasarkan informasi ini akan membuat eh, menentukan seberapa sih kebutuhan nutrisi mereka. Nah, di sini bisa dilihat si Adit tadi kalorinya segini, protein, vitamin, mineral ini dalam sehari. Lalu di sini ada menu. Jadi menu itu memang dibuat oleh sistem, memang sudah ada dari awal ada dari sistem. Nah, lalu rekomendasi menu di sini misal kayak Adit nih, Adit kan Adit anak ID-nya Adit. Jadi rekomendasi menu ini menyesuaikan berdasarkan dari kebutuhan nutrisi ini. Lalu menu akan menyesuaikan isinya di rekomendasi menu seperti itu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.